Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1385 sampai bab 1388. Hati Jin Feng menegang. Dia segera mengangkat kepalanya dan bertanya dengan mata terbelalak. "Ah, ini, Tuan Li, apakah Anda tidak berencana membunuh saya?" Li Fugui mengerutkan kening lagi. Jin Feng hanya menutup matanya dan terus memberontak. Tunggu sampai 10 mangkuk ramen habis. Jin Feng tidak lagi berani berbicara dengan keras. Takut makanan di perutnya akan muncrat langsung ke kerongkongannya jika dia mengerahkan sedikit tenaga. Li Fugui juga terkejut. Dia hanya pernah melihat Big Eater di siaran langsung sebelumnya. Tapi dia belum pernah melihat banyak dari mereka di kehidupan nyata. Namun penampilan Jin Feng hari ini dianggap luar biasa bahkan di antara raja-raja berperut besar. Lagi pula, bagi seorang pemakan besar pada umumnya, akan sulit untuk makan bahkan 2 mangkuk mie dan sup, apalagi 10 mangkuk mie dan sup. Ketika Jin Feng meletakkan sumpitnya, Li Fugui tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. "Luar biasa, lumayan. Bagaimana kamu menyukainya? Apakah kamu kenyang? Bagaimana kalau aku memberimu 2 mangkuk lagi?" Dengan air mata berlinang di mata Jin Feng, dia berkata dengan hati-hati, "Tidak. Tuan Li, tolong lepaskan saya. Jika hari ini saya tahu bahwa Andalah yang menyinggung wanita jalang itu, saya tidak akan berani datang dan menyusahkan Anda bahkan jika saya telah memakan keberanian beruang dan macan tutul." Li Fugui merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tetapi sekarang kamu telah menemukan dan memarahi pembantu istriku. Perilakumu membuatku sangat tidak bahagia. Baiklah, aku akan melakukannya memberimu 2 pilihan hari ini. Yang pertama adalah ikut dengan kami ke mobil dan aku akan mendiskusikannya denganmu. Yang kedua adalah makan 10 mangkuk mie lagi. Setelah makan, kita tidak akan saling berhutang apapun. Anda mungkin tidak tahu bahwa saya sebagai pribadi, saya masih sangat murah hati. Selama saya memaafkan Anda dan Anda menangani masalah ini seperti yang saya katakan, saya pasti akan memaafkan Anda." Ketika Jin Feng mendengar pilihan pertama, dia masih berpikir kedua. Namun setelah mendengar pilihan kedua, dia dengan tegas memilih yang pertama. Biarpun dia dipukuli sampai mati oleh Li Fugui, setidaknya dia bisa mati dengan cepat. Tapi sekarang, jika dia terus makan 10 mangkuk mie, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya ketika dia mati di hadapan penguasa neraka. Lebih baik dipukuli sampai mati daripada makan untuk menjaga reputasi Anda. Kurang dari beberapa menit, dengan perut buncit, Jin Feng masuk ke dalam mobil bersama Li Fugui dan putra sulungnya, Sun Feng, interior. Mobil relatif luas, Li Fugui duduk di kursi. Ketika pintu mobil tertutup, Jin Feng tidak peduli lagi dengan wajahnya dan hanya berlutut di depan Li Fugui. "Tuan Li, tolong, biarkan aku pergi. Selama kamu memberiku acara untuk hidup, saya bersedia melakukan apapun yang Anda minta saya lakukan." Li Fugui memandang ke sepanjang Jin Feng. Sambil tersenyum, dia menepuk kursi di sebelahnya dan berkata terus terang, "Ayo, duduk dulu. Saya pikir kamu akan muntah ketika kamu berlutut seperti ini." Jin Feng melihat Li Fugui menunjukkan wajah tersenyum. "Tergantung, aku merasa cukup lega." Dia menarik napas dalam-dalam, dia melangkah maju dan dengan hati-hati duduk di depan Li Fugui. Li Fugui berkata terus terang, "Baiklah, Anda mungkin juga tahu apa yang saya lakukan di keluarga Nangong Anda. Sekarang Anda ada di tangan saya, baik hidup atau mati. Saya pikir selama Anda adalah orang normal, Anda pasti akan memilih hidup. Lewat sini." Mendengar ini, Jin Feng mengangguk cepat. Ya, saya ingin hidup, Tuan Li. Katakan padaku, apa yang Anda inginkan dari saya sehingga Anda dapat mengampuni saya?" Li Fugui merenung sejenak. Jadi dia berkata dengan serius kepada Jin Feng,
Ayo kita lakukan ini, sebenarnya sangat sederhana. Kamu juga memiliki status tertentu sebagai budak di keluarga Nangong. Saya pikir kamu masih punya pendapat. Jadi, saya harap kamu bisa tahu apa yang terjadi setiap hari di masa depan. Ringkaslah hal-hal menarik di rumah Nangong dan ceritakan padaku melalui pesan teks. Jin Feng tertegun. Agak terkejut, dia bertanya kepada Li Fugui. Tuan Li, Anda ingin saya menjadi agen yang menyamar, ini, Anda harus tahu bahwa budak rumah tangga adalah agen yang menyamar. Jika dia ketahuan, dia akan terlibat. Setelah mendengar pembicaraan ini, Li Fugui berkata dengan tegas, bisakah Anda berhenti berbicara begitu kasar? Apa maksud Anda menjadi agen yang menyamar? Jika Anda melakukan sesuatu untuk saya, Anda hanya dapat dianggap sebagai informan. Jin Feng tercengang lagi, dia berkata dengan wajah polos, informan. Li Fugui mengangguk dan berkata kata demi kata, ya, itu informannya. Jin Feng berkata dengan wajah pahit, Tuan Li, informan dan yang menyamar tidak dapat dipertukarkan. Mengapa Anda tidak mengganti sup dan sausnya? Bisakah Anda menunjukkan belas kasihan di luar hukum? Biarkan saya melakukan ini. Karena Li Fugui sudah memiliki ide ini, tentu saja, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini begitu saja. Melihat Jin Feng masih melawan, dia berkata kepadanya dengan sungguh-sungguh, saudaraku, kamu mungkin tidak tahu bahwa selain statusku sebagai CEO sebuah perusahaan farmasi, aku juga kapten tim kedua di game ke-6. Dan tim kedua kami, juga merupakan satu-satunya tim dengan tim luar di game ke-6. Saya pikir Anda juga seorang master di tahap tengah Mingjin. Dari segi kekuatan, Anda bisa masuk ke tim kedua kami. Kalau kamu mau, aku bisa membiarkanmu menjadi non-staff dulu. Nanti, selama kamu berprestasi, aku bisa mengatur agar kamu masuk babak ke-6 kapan saja dan di mana saja. Saat itu, bahkan jika keluarga Nangong tahu bahwa Anda adalah seorang informan, bagaimana mereka bisa apa yang akan terjadi padamu? Yang paling penting adalah kamu bisa sepenuhnya menghilangkan statusmu sebagai budak rumah tangga dan mencapai lompatan kelas. Jin Feng tergerak dengan kata-kata Li Fugui. Bahkan jika Huang San hadir, setelah mendengarkan kata-kata Li Fugui, dia mungkin akan berlutut dan menyebut Li Fugui sebagai ayah baptisnya. Tetapi semua pejuang kuno tahu di dalam hati mereka bahwa tidak peduli seberapa kuat seorang budak rumah tangga, mereka tetaplah eksistensi terendah. Tetapi demi budidaya, demi cukup beruntung untuk selamat dari bencana dan menjadi abadi, dan yang lebih penting, untuk mencari perlindungan agar tidak dilenyapkan oleh prajurit kuno lain yang lebih kuat. Mereka hanya bisa memilih untuk meninggalkan martabat mereka. Masukkan keluarga bangsawan dan kaya. Tapi game ke-6 berbeda. Mereka semua adalah pejuang kuno. Prajurit kuno di game ke-6, bahkan petarung biasa dengan kekuatan yang sangat lemah, memiliki kekuatan yang cukup di tangan mereka untuk membuat para pemimpin di tempat kecil gemetar. Lebih penting, sumber daya vitalitas di game ke-6 lebih melimpah dibandingkan dengan keluarga kaya dan bangsawan. Pikirkan ini, Jin Feng berlutut di depan Li Fugui lagi. Tapi kali ini berbeda dari sebelumnya. Tadi dia hanya memohon ampun, tapi kali ini yang pasti adalah rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Setelah melihat pikiran Jin Feng, dengan senyuman di wajahnya, Li Fugui berkata terus terang kepada Jin Feng, "Oke, bangunlah, karena kamu setuju, aku akan menelepon sekarang dan mengatur agar kamu bergabung dengan tim non-staff terlebih dahulu, sehingga kamu dapat mengambil beberapa kepastian." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui langsung menghubungi nomor telepon Hua Duo. Tunggu hingga bunganya menyatu, Li Fugui tidak menunggu Hua Duo berbicara, dan kemudian berkata dengan serius kepadanya, "Kamu sekarang mencatat informasi seseorang bernama Jin Feng. Dia adalah budak rumah tangga keluarga Nangong. Setelah itu,
Kamu akan mengaturnya dia untuk bergabung dengan tim luar dari tim kedua kami. Sampaikan informasi identitas kepada para pemimpin di atas. Hua Duoduo merasa cemas dan buru-buru berkata, Fugui, mari kita bahas masalah ini ketika Anda kembali. Anda mungkin baru saja menjabat sebagai kapten dan tidak terlalu paham dengan beberapa situasi internal kami. Menurut peraturan internal kami, Sebelum Hua Duoduo selesai berbicara, Li Fugui langsung menyela Hua Duo dan berkata dengan serius, Duo, peraturan sudah mati, orang-orang masih hidup. Karena saya sekarang adalah kapten tim kedua, maka tim kedua saya memiliki keputusan akhir dalam segala hal di tim. Lakukan apa yang saya katakan sekarang. Jika pemimpin tidak setuju, saya akan melaporkan detailnya kepada pemimpin nanti. Meskipun Hua Duoduo tidak mengerti apa yang dijual Li Fugui dalam obat labu miliknya. Tapi sekarang, karena mereka sudah meneleponnya, mereka juga langsung menggunakan identitasnya sebagai kapten untuk menekannya. Hanya ada satu pilihan tersisa untuknya, yaitu mengikuti keinginan Li Fugui dan menyetujui masalah ini untuk saat ini. Sikap kuat Li Fugui, Jin Feng terkesan lagi. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Biro ke-6, dia tahu bahwa Biro ke-6 selalu bertanggung jawab untuk mematuhi pengaturan pimpinan atasan. Tapi Li Fugui tidak hanya pandai berpendapat, tapi yang lebih penting, dia juga berani meminta pimpinannya mengubah aturan internal. Kalau dipikir-pikir sekarang, tak heran kalau dia bisa begitu hebat di usia muda. Kuncinya adalah kekuatan. Menutup telepon, Li Fugui bertanya pada Jin Feng sambil tersenyum, bagaimana, kamu seharusnya merasa nyaman sekarang kan? Jin Feng buru-buru menyeringai dan berkata, hei, aku merasa nyaman, aku akhirnya benar-benar nyaman sekarang. Kapten Li, saya berjanji untuk menyelesaikan misinya. Li Fugui mengangguk, melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, kemarilah dulu. Jin Feng bergerak ke arah Li Fugui dengan sedikit kebingungan. Sebelum dia bisa duduk lagi, Li Fugui mengulurkan tangannya, mengedarkan energinya, dan mulai memijat kaki Jin Feng. 2 titik akupuntur di atasnya. Kurang dari 30 detik kemudian, Jin Feng terkejut menemukan, Kapten, bagaimana kamu melakukannya? Perutku tidak kembung sama sekali sekarang. Li Fugui dengan santai mengeluarkan sebotol cairan spiritual tingkat bawaan dari tubuhnya. Sambil menyerahkannya kepada Jin Feng, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang bagaimana saya melakukan ini. Botol cairan spiritual ini adalah hadiah pertemuan dari saya. Ambillah dan beritahu Anda apa yang harus dilakukan setelah Anda kembali. Anda harus hati-hati di jalan, pikirkanlah. Jin Feng mengangguk. Dia memandang Li Fugui dengan ekspresi bersyukur. Saat ini, Li Fugui sepenuhnya menjadi orang tua Jin Feng yang terlahir kembali. Saat mobil melaju ke depan lagi, hari mulai gelap. Di dalam mobil, Xiao Chan bertanya pada Li Fugui dengan beberapa keraguan. Paman, menurutku kamu tidak perlu meminta Jin Feng membantumu melakukan hal semacam ini hari ini. Seperti yang kamu tahu, Kolosseum kami bisa dikatakan sebagai badan intelijen paling kuat di Tiongkok. Dalam hal ini, bahkan jika Anda ingin mengetahui setiap gerakan keluarga Nangong, Anda pasti dapat menggunakan orang-orang kami sendiri. Sekarang Anda meminta Jin Feng menjadi agen yang menyamar. Jika dia ketahuan, apa yang akan terjadi pada keluarga Nangong? Lihat dirimu, tidakkah menurutmu kamu terlalu munafik? Li Fugui bersandar di kursi, menyipitkan matanya dan tersenyum. Xiao Chan, kamu masih terlalu muda. Kamu hanya tahu yang satu, tapi tidak yang lain. Haha, apa menurutmu aku meminta Jin Feng menjadi agen rahasia hanya untuk mengumpulkan informasi? Xiao Chan mengerucutkan bibirnya dan bertanya, jika bukan untuk mengumpulkan informasi, apa lagi yang bisa dilakukan? Untuk apa? Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum. Saya memberikan harapan kepada semua budak rumah tangga di dunia.
Saya ingin semua budak rumah tangga dari keluarga bangsawan dan kaya tahu bahwa saya, Li Fugui, tidak mempekerjakan orang berdasarkan latar belakang mereka, tetapi hanya berdasarkan kemampuan, dan hanya apakah mereka setia kepada saya. Jika Anda mengatakan, menurut saya, bagus sekali menggunakan hubungan antara keluarga Nangong dan saya untuk mendapatkan rasa hormat dari hampir semua orang, 100.000 budak di dunia. Selain itu, sebagai orang dari Kolosseum, kamu harus tahu bahwa, apalagi aku, Li Fugui, bahkan antara keluarga kaya biasa dan keluarga kaya, sudah biasa bagi mereka untuk mengatur mata-mata untuk satu sama lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, Xiao Chan hanya bisa mengerutkan kening dan berkata, "Paman, kamu terlalu gelap. Ketika aku kembali, aku harus memberitahu wanita itu agar dia menjadi mewaspadaimu di masa depan." Li Fugui merasa geli. Dia berkata kepada Xiao Chan, "Sebenarnya, istrimu dan aku sama, aku berkulit hitam, jadi dia cantik." Xiao Chan berkata tanpa basa-basi, "Wanita kita pasti cantik." Menurutmu dia adil, sama denganmu? Ini seperti briket batu bara hitam." Li Fugui berpura-pura marah dan memarahi. "Kamu gadis, mengapa kamu berbicara dengan pamanmu dan aku, percaya atau tidak? Aku akan meminta wanita itu untuk memukulmu setelah aku kembali." Xiao Chan berkata sambil tersenyum, "Wanita itu enggan memukulku." Beberapa orang tertawa bahagia sepanjang jalan. Pukul 8 malam, kami akhirnya kembali ke hotel. Begitu dia tiba di kamar, saat pintu terbuka, Hua Duo memandang Li Fugui tanpa daya dan berkata dengan marah, "Kapten, ikut aku, Li." Fugui tahu bahwa Hua Duo 100% yakin tanpa mengaktifkan keterampilan nyanyiannya, dia sedang dilatih. Tapi dia tidak menolak, dan mengikuti Hua Duo ke kamar sambil tersenyum. Baru saja masuk ke pintu, Hua Duo berkata dengan marah, "Saya bisa mengerti membiarkan Suetu dan yang lainnya bergabung sebagai orang luar, dan saya juga bisa mengerti membiarkan Tuan Mingjing bergabung. Tapi mengapa Anda ingin budak dari keluarga Nangong bergabung sekarang? Dulu, saya seharusnya memberitahu Anda bahwa hubungan antara Biro ke-6 kami dan keluarga kaya serta keluarga bangsawan ini selalu merupakan pertukaran kepentingan yang adil. Bahkan jika kami memiliki informan, kami tidak akan merekrut mereka ke dalam Biro ke-6 kami, kan? Sekarang bagus, apa kamu melakukannya secara langsung membuka pintu bagi budak rumah tangga untuk bergabung dengan game ke-6? Kamu luar biasa. Kamu benar-benar luar biasa." Menghadapi keluaran berkelanjutan Hua Duo, Li Fugui tidak menjelaskan apapun. Dia hanya bertanya sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, Saudari Ming, apakah dia setuju, begitu?" Li Fugui selesai berbicara. Hua Duo mengerutkan kening dan berkata, "Siapa kamu, Kapten Li? Saat ini, kamu punya banyak sekali orang dan banyak kekayaan. Sekarang kamu mengusulkan hal semacam ini. Bahkan jika Sister Ming tidak menyetujui permintaan itu, kamu tidak dapat melakukannya." Li Fugui tersipu dan berkata dengan sedikit malu, "Ini, kamu tidak boleh mengatakan itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa." Dahi Hua Duo ditutupi dengan garis-garis hitam. Setelah menatap tajam ke arah Li Fugui, dia duduk di tepi tempat tidur dengan marah. Faktanya, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa dia akan dimarahi. Namun kini omelan pun tidak bisa menyelesaikan masalah substantif. Saya telah meyakinkan Li Fugui berkali-kali sebelumnya bahwa dia bisa memenangkan hati orang-orang, tapi dia tidak bisa memenangkan hati para pejuang kuno secara terang-terangan. Apa yang dilakukan orang-orang di game ke-6 ini untuk mendapatkan makanan, Ki Kuai Kui Xiao? Itu semua adalah yang terbaik di antara umat manusia. Baru saja, ketika dia memberitahu Sister Ming bahwa Li Fugui akan membiarkan Jin Feng bergabung dengan tim kedua sebagai anggota non-staff, Sister Ming tidak sadar pada awalnya. Dia hanya tersenyum dan berkata kepadanya,
karena Fugui sudah memutuskan, biarkan dia bergabung. Setelah mengatakan itu, Sister Ming teringat sesuatu dan menanyakan identitas Jin Feng. Hua Duo tidak berani menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa mengungkapkan identitas spesifik Jin Feng. Tunggu sampai dia baru saja selesai berbicara. Saudari Ming segera sadar kembali dan segera memarahi, bajingan kecil ini. Apa yang ingin dia lakukan? Mendukung tentara untuk menghormati dirinya sendiri atau mengukuhkan dirinya sebagai raja? Mungkinkah dia masih ingin memberontak? Singkat ini. Kalimat langsung Hua Duo kaget dan berkeringat dingin. Sebagai anggota Ining ke-6, Hua Duo tidak tahu di dalam hatinya bahwa jika topi tinggi ini dipasang di kepala Li Fugui sesuka hati, yang akan dihadapi Li Fugui adalah serangan dari semua anggota game ke-6. Pada saat itu, sekuat apapun dia akan mati tergeletak di jalan. Saya tidak ingin Sister Ming menunggu dia memaafkan Li Fugui. Jadi dia berkata dengan dingin, biarkan budak rumah tangga bergabung dengan game ke-6, yang secara langsung menciptakan preseden sejak dimulainya game ke-6. Li Fugui, apakah aku benar-benar salah? Tunggu saja sampai aku mendengar desahan ini. Baru kemudian Hua Duo menyadari bahwa ucapan awal Sister Ming bukanlah untuk memuji Li Fugui. Tetapi dia sangat khawatir Li Fugui akan melakukan hal gila seperti itu. Selain rasa takut, Hua Duo dengan hati-hati menanyakan pendapat Sister Ming. Namun yang mengejutkan Hua Duo adalah Sister Ming tidak berkata apa-apa lagi, melainkan berbisik, sekarang sudah seperti ini, kamu bisa mengetahuinya, singkatnya. Meskipun Sister Ming tidak ada di Hua Duo, di depan Duo, Hua Duo masih merasakan ketidakpuasan di hati Sister Ming. Saat ini, melihat ekspresi tak berdaya Li Fugui, Hua Duo merasa sedikit kasihan lagi pada orang ini. Iya, seorang pemuda yang baru berkembang kurang dari setahun kini harus berhadapan dengan 4 keluarga besar di ibu kota. Ditambah 2 sekte besar yaitu Sekte Tiangang dan Sekte Disa. Apalagi dia, bahkan di seluruh game ke-6, menghadapi hal seperti itu. Musuh. Tapi hati-hati juga. Jika ada sedikit kecerobohan, tidak hanya Li Fugui yang akan mati, tapi semua orang yang berselingkuh dengan Li Fugui bisa mati tanpa tempat pemakaman. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Li Fugui sekarang adalah mencoba segala cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sepertinya tidak ada rencana bagus lainnya. Pikirkan ini, Hua Duo menghela nafas tak berdaya dan berkata, Fugui, aku tahu ini sulit bagimu, tapi bisakah kamu melakukan beberapa hal dengan lebih diam-diam, dengan ketajaman sepertimu? Tidakkah kamu takut kehilangan perlindungan di game ke-6? Faktanya, Li Fugui juga memahami bahwa Hua Duo dengan tulus membantunya. Tapi ada beberapa hal yang dia rencanakan. Di depan Hua Duo, Li Fugui tersenyum pahit, membuka hatinya, dan berkata terus terang kepada Hua Duo, Duo, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sekarang bekerja sama denganku di game ke-6 untuk melindungiku? Hua Duo berkata dengan serius, saya tahu ada kepentingan yang terlibat, tapi bagaimanapun juga itu saling menguntungkan. Li Fugui menyembunyikan senyum di wajahnya dan berkata dengan serius, jangan membicarakan hal-hal yang saling menguntungkan. Jika itu benar-benar saling menguntungkan, saya, Kapten, tidak akan peduli tentang game ke-6. Mungkin sama anehnya dengan sekarang, kan? Jangan membicarakan hal lain. Sejauh ini, statusku di game ke-6 telah meningkat ke permukaan. Setelah Kapten Sao meninggal, aku meroket dalam waktu sesingkat itu, sekarang menjadi kapten. Tapi pernahkah Anda melihat kapten di game ke-6 yang berada di posisi tinggi seperti saya, tetapi tidak mengetahui situasi internal game ke-6? Saya tidak takut dengan tawa Anda jika saya beritahu. Saya bahkan memilikinya di game ke-6 sekarang. Ada beberapa wakil direktur di departemen. Tidak begitu jelas siapa direkturnya. Siapa yang akan memimpin biro ke-6 kita?
Apakah menurut Anda kerjasama semacam ini adil? Semua orang dalam bisnis masih memperhatikan untuk mengenal diri sendiri dan musuh. Sebelum bekerja sama, kita perlu memeriksa kekuatan perusahaan lain secara detail, tapi bagaimana dengan saya? Hua Duoduo tercengang sejenak dan menatap Li Fugui dengan tatapan kosong. Meskipun banyak yang ingin dia katakan di dalam hatinya, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah membicarakannya. Li Fugui tampak tak berdaya, berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan berkata dengan serius. Sebenarnya, saya seharusnya tidak mengatakan kata-kata ini kepada Anda. Jika saya melakukannya, itu hanya akan menimbulkan masalah bagi Anda. Saya tidak memberitahu Anda, saya khawatir kesalahpahaman Anda dan Saudari Ming tentang saya akan semakin mendalam. Sama seperti Anda dan Saudari Ming, selama saya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Anda, hal pertama yang Anda katakan kepada saya adalah itu jika aku pergi. Apa yang akan terjadi di game ke-6? Daripada memberitahuku, ajari aku cara yang lebih tepat untuk menyelesaikan masalah. Seperti kali ini, aku harus menghadapi orang-orang itu. Kamu tahu, Sister Ming, menurutku dalam hatiku itu juga sebuah akun. Jika Anda memiliki cara yang lebih baik bagi saya untuk menyelesaikan masalah ini, haruskah saya memenangkan Jin Feng? Ketika saatnya tiba, saya akan menjadi prajurit terkemuka, bergegas ke depan, dan membantu Anda menyerang, bukan begitu? Hua Duoduo benar-benar diam. Ya, bagaimana dia bisa menyalahkan Li Fugui karena ceroboh dalam hal ini? Bahkan Li Fugui sedikit ceroboh, itu juga dipaksakan oleh mereka secara tidak terlihat. Memikirkan hal ini, Hua Duoduo memandang Li Fugui dengan sedikit meminta maaf dan berbisik. Fugui, saya minta maaf kepada Anda untuk masalah ini terlebih dahulu. Sepertinya saya salah menyalahkan Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Tunggu sebentar. Saya akan secara pribadi menelepon Sister Ming untuk menjelaskan dan menjernihkan kesalahpahaman Sister Ming tentang Anda terlebih dahulu. Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya pikir Sister Ming seharusnya dapat memahami kesulitan saya. Sekarang Sister Ming marah. 9 dari 10, dia tidak takut saya akan mengkhianati Biro ke-6. Tetapi perilaku saya kemungkinan besar akan menyebabkan dia diserang oleh orang lain. Hua Duo bertanya dengan tergesa-gesa, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton Saudari Ming terjebak? Apakah kita dalam kesulitan? Li Fugui merentangkan tangannya dan bahkan berkata tanpa daya, apalagi yang bisa kita lakukan jika kita tidak hanya menonton? Apakah kita akan meninggalkan urusan kita sekarang dan membantunya? Setelah itu mengatakan ini, Li Fugui melangkah maju dan menepuk bahu Hua Duoduo, tersenyum sedikit dan berkata, oke, karena Sister Ming menyetujui masalah ini, saya pikir dia telah melakukannya setelah mempertimbangkan dengan cermat. Selain itu, Saudari Ming Anda tahu orang seperti apa dia tidak bisa melawan pertempuran yang tidak pasti seperti itu. Jika kita benar-benar ingin membantunya sekarang, maka kita harus menyelesaikan masalah antara Sekte Tiangang dan Sekte Disa dengan indah terlebih dahulu. Selama bahaya tersembunyi ini dihilangkan, krisis Sister Ming di game ke-6 akan teratasi sepenuhnya. Kata Li Fugui. Hua Duo kemudian mengangguk dan tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan mendengarkan Anda mengenai masalah ini. Ngomong-ngomong, mengapa Anda butuh waktu lama untuk pergi ke rumah Nangong kali ini? Apakah Anda mengalami masalah, sama seperti dia? Mengatakan ini, tanpa diduga, ada ketukan di pintu. Li Fugui mendekatkan wajahnya ke Hua Duoduo dan berkata, cium aku dan aku akan memberitahumu apa yang terjadi. Menghadapi energi jahat Li Fugui, Hua Duoduo sudah lama terbiasa dengannya. Dia memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui. Saat dia berdiri dan berjalan keluar pintu, dia dengan santai berkata, jika kamu suka bicara, lupakan saja jika kamu tidak suka bicara. Lagi pula,
Aku tidak peduli ingin tahu. Begitu dia selesai berbicara, Hua Duo dengan santai berkata buka pintunya. Saat ini, Xiao Chan kebetulan sedang berdiri di depan pintu. Melihat Hua Duo keluar, Xiao Chan dengan cepat berkata, Kapten Hua, Paman, manajer hotel berkata bahwa 2 orang tua berpakaian aneh ada di sini untuk menemuimu, Li. Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu, orang yang berpakaian aneh, Pak Tua, katakan padaku, betapa anehnya itu. Xiao Chan memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya, dan berbisik, aku tidak tahu, jadi ayo pergi, manajer hotel ada di luar, kamu bisa keluar dan bertanya. Setelah keluar, manajer hotel berdiri dengan hormat di ruang tamu. Tantai Zixuan sedang memegang minuman di tangannya dan melihat file di komputer. Begitu Li Fugui melangkah maju, manajer itu buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat kepada Li Fugui, Paman, ada 2 orang lanjut usia yang datang untuk menemui Anda secara langsung. Kami di sini untuk menanyakan informasi identitas mereka. Mereka bilang Anda akan melakukannya, ketahuilah ketika Anda melihatnya. Demi asuransi, saya tidak langsung membawa mereka ke sini, tetapi meminta mereka menunggu Anda di ruang konferensi hotel terlebih dahulu. Li Fugui mengangguk dan berkata terus terang kepada manajer, Oke, kamu pergi dulu ayo, saya akan segera ke sana. Manajer menjawab dan keluar. Tantai Zixuan bertanya kepada Li Fugui dengan santai, mengapa kamu tidak membiarkan Chang Sun Feng dan Xiao Chan pergi ke sana dan melihat-lihat dulu? Li Fugui duduk di sofa dan mengeluarkan pena dari tubuhnya. Xiao Chan, bantu aku menemukan 2 lembar kertas. Setelah mengatakan itu, Li Fugui tersenyum pada Tantai Zixuan dan berkata, tidak perlu melihat, saya tahu siapa mereka. Faktanya, ketika dia meninggalkan rumah Nangong hari ini, Li Fugui sudah memikirkan Nangong. Orang tua itu pasti akan datang menemuinya di malam hari. Bagaimanapun, tindakannya hari ini telah mendorong keluarga Nangong dan keluarga Chao ke ambang konfrontasi. Dalam hal ini, keluarga Nangong pasti tidak berani bertindak gegabah. Ditambah dengan pemahamannya terhadap Pak Nangong, lelaki tua ini pasti akan mendatanginya terlebih dahulu untuk meminta solusi. Tantai Zixuan dan Hua Duo tidak tahu apa yang dilakukan Li Fugui di rumah Nangong. Keduanya memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu. Hua Duo berkata dengan marah, apa, kamu hanya seorang dokter yang baik, tapi sekarang kamu masih meramal masa depan. Li Fugui mengambil 2 lembar kertas dari tangan Xiao Chan, dan sambil menulis resep di kertas itu, dia tersenyum pada Hua Duo. Dia berkata, bagaimana kamu tahu? Apakah kamu ingin aku membantumu? Hua Duo mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu membantuku? Li Fugui terkekeh dan berkata, tentu saja, aku membantumu mencari tahu kapan kamu bisa mendapatkannya menikah. Kapan aku bisa punya bayi? Apakah kamu ingin aku membantumu memikirkan hal-hal lain? Dahi Hua Duo langsung ditutupi garis-garis hitam. Dia memarahi dengan marah, Li Fugui, bisakah kamu lebih jujur? Apakah kamu tidak takut orang yang datang adalah utusan bintang dari Sekte Tiangang atau Sekte Disa? Sekarang kamu pergi ke sana dengan gegabah, mereka akan membunuhmu seperti anjing. Li Fugui terbatuk ringan, mengemas resep yang telah ditulisnya, lalu tersenyum pada Hua Duo dan berkata, Duo, apa yang kamu katakan agak memilukan, apa maksudmu kamu ingin membunuhku? Aku tapi pemimpinmu? Kamu sangat tidak menghormati pemimpin. Percaya atau tidak, aku akan menghukummu sekarang dan membiarkanmu keluar dan berlarian di jalan tanpa pakaian. Tantai Zixuan terkikik saat ini dan berkata, Fugui, perlakukan Duo dengan baik. Bisakah kamu berhasil dengan apa yang kamu katakan? Soalnya, Kapten Hua sangat marah. Hua Duo berkata dengan acuh tak acuh, Zixuan, tolong tinggalkan dia sendiri. Dia tidak pernah dipukuli oleh masyarakat, jadi dia tidak mengatakan apa-apa sekarang.
penjaga pintu. Ketika suatu hari dia diberi pukulan yang bagus, dia akan tahu bahwa ada langit di luar dunia, dan ada orang di luar dunia. Li Fugui berdiri dan berjalan menuju pintu sambil tersenyum tidak setuju. Kalimat, kalau begitu aku menantikan seseorang untuk memukuliku. Kebetulan aku juga kesal dengan hal-hal yang berantakan ini. Jika ada yang berani menyentuhku sekarang, aku akan membiarkan dia mendukungku selama sisa hidupku. Hua Duo. Melihat ke belakang Li Fugui dan berkata dengan marah, lihat, siapa ini? Tantai Zixuan terkikik dan membujuk, oke. Ayo duduk dulu, Xiao-chan, kamu pergi dan lihat, jika terjadi sesuatu, ingatlah untuk menelepon aku. Xiao-chan menjawab dan mengikuti Li Fugui. Keduanya segera tiba di ruang konferensi. Di ruang konferensi besar, lampunya terang benderang. Duduk di kursi di depan ada dua lelaki tua berjubah hitam. Kedua orang ini tak lain adalah Nangong Suo dan Nangong Liang. Setelah melihat Li Fugui memasuki pintu, Nangong Suo berdiri lebih dulu dan buru-buru melangkah maju untuk meminta maaf kepada Li Fugui dan berkata, saudaraku, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Hei, itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga kami bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Itu sebabnya kami mengambil langkah terakhir ini dan mengusirmu. Keluarlah, kuharap kamu bisa mengerti. Li Fugui bukanlah orang yang tidak masuk akal. Namun di depan Nangong Suo, dia juga ingin mengatakan sesuatu. Orang tua, saya tidak sedang membicarakan Anda. Apa maksud Anda yang Anda lakukan setiap hari? Anda tahu bahwa saya telah datang ke ibu kota, dan saya sudah melakukannya. Datanglah ke rumahmu dengan membawa hadiah. Aku mengunjungimu, dan kamu cukup beruntung bisa bersembunyi. Katakan padaku, jika kamu tidak bersembunyi, apakah aku punya waktu untuk mendiskusikan rencana itu denganmu? Sekarang keadaan sudah seperti ini. Kamu tidak mudah untuk menyelesaikannya, dan aku merasa malu. Jika aku mengetahui hal ini, aku mungkin akan berpura-pura menjadi tuli dan bisu dan tidak mengatakan yang sebenarnya tentang hal-hal ini. Dengan wajah pahit, saudaraku, berhentilah mengatakannya, aku hampir menyesalinya sekarang. Secara umum, keluarga Nangong kita masih kalah dengan yang lain dalam hal kekuatan. Selain itu, orang yang kamu tersinggung kali ini kebetulan memiliki kepentingan dalam keluarga kita. Katakan padaku, jika aku tidak bersembunyi, apa yang akan aku lakukan jika kamu memintaku untuk benar-benar memutuskan semua kontak denganmu? Li Fugui tidak menyangka Nangong Suo akan memberitahu alasannya sangat lugas. Dari sini, dia bisa yakin kalau lelaki tua itu sepertinya berencana putus dengan keluarga Cao. Jika tidak, mustahil bagi Nangong Suo untuk mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya tentang persembunyian. Setelah menyadari hal ini, Li Fugui menghela nafas dan berkata terus terang kepada mereka berdua, ya, Tuan kedua mungkin tidak tahu siapa saya, tetapi Anda harus mengerti, Tuan tua. Sekarang Anda sudah membicarakan hal ini. Ayo, izinkan saya berbicara langsung dengan Anda. Anda hanya perlu memberitahu saya sekarang, apa yang akan Anda lakukan tentang masalah ini, menghadapi pertanyaan. Nangong Suo terdiam. Dia melepas topi hitam di kepalanya dan terus menjambak ubannya, dengan ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajahnya. Bersambung.